damai banget, rebahan coy, enak dengan situasi hawa yang seperti ini. Tapi kok gelap coy, waduh. Ya udah, mudah-mudahan nggak hujan. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi denganku di channel Mah People. Ya, di siang hari ini yang cukup sendu, antara panas dengan nggak panas. Yang di depan ini cerah, tapi di belakangku sudah mendung parah. Sepertinya enak untuk membahas sesuatu yang sedikit ringan, tapi ya belakangan ini kok cukup apa ya? Cukup ini rasanya tuh kalau nggak aku bahas tuh gatel banget gitu loh. Jadi mungkin kalian sering tahu atau sering lihat ya, kayak ada motovlogger lain yang ini ada kaitannya sama driving attitude ya, kayak etika berkendara gitu ya. Ini ada kaitannya dengan itu, dan ini ada kaitannya dengan para pengguna action cam ya, bukan cuma motovlogger, bukan action apa, para pengguna action cam yang motoran pun. Soalnya yang pakai action cam, pakai motor itu pasang action cam di helm itu belum tentu motovlogger ya, tolong dipahami dulu. Gak semuanya orang yang pakai action cam di helm itu motovlogger, itu dipahami dulu ya. Bedakan orang biasa yang pasang action cam dan bener-bener dia seorang motovlogger, itu tolong dipahami dulu ya. Tadi aku mau membahas tentang driving attitude ya, atau etika berkendara ya. Kenapa aku ngebahas gitu? Karena belakangan ini tuh di timeline YouTube sama timeline IG ku itu kayak banyak banget gitu loh, orang-orang yang pakai action cam tapi attitude berkendaranya itu tuh luar biasa gitu loh. Dalam artian luar biasanya kayak gimana? Jadi kita belok kiri. Luar biasanya dalam arti bagaimana? Jadi mereka ini kayak seolah-olah yang paling bener gitu di jalan. Masa nggak ngeliatin pak? Jadi kayak mereka tuh seolah-olah yang paling bener di jalan. Mereka pakai action cam. Jadi kayak seolah-olah dengan mereka yang pakai action cam itu mereka bisa arogan gitu loh. Bisa arogan, bisa geber sana, geber sini, selip sana, selip sini, filtering nggak pakai pengukuran dan lain sebagainya. Aku belok kanan, apakah ada orang? Nggak usah. Isi. Ya, jadi seperti itu. Nah, kenapa ini pingin banget aku bahas? Jadi kita telaah dulu aja ya. Pakai action cam itu bukan untuk arogan. Ini yang poin paling utama itu. Jadi aku tuh sering banget nemu di jalan, jangan di jalan, di channel YouTube atau di Instagram itu banyak motovlogger ataupun non motovlogger yang kayak seolah-olah mereka ini dah yang paling bener gitu loh, hanya dengan modal pasang action cam di helm. Nah, ini yang salah. Jadi please lah, kalian ini pakai action cam itu fungsinya sebenarnya untuk apa gitu loh? Untuk jadi sok jagoan atau merasa jadi kayak Tuhan gitu yang paling bener hanya dengan modal pakai action cam? What the fuck? Jangan kayak gitulah. Ini kalau aku ya, aku sendiri, alasanku kenapa aku pakai action cam. Satu, selain untuk konten ya, kayak aku bikin motovlog kayak kompilasi kayak biasanya itu. Yang paling utama itu sebenarnya aku ini untuk safety aja gitu loh. Untuk safety, untuk jaga-jaga ya, amit-amit kalau di jalan ada kayak sesuatu yang tidak diinginkan, kan aku enak ada buktinya gitu loh. Terutama kan aku kan sebagai driver kan sering keluar malam kan, dan biasanya malam kan ya pada bobok cantik lah ya. Jadi untuk mengantisipasi misalnya amit-amit aku ada kecelakaan atau kejadian apapun itu, dan sorry mbak, dan tidak ada saksi mata, nah ini solusinya
aku pakai action cam. Cuma kalau untuk yang sekarang ini kayaknya udah bukan kayak gitu lagi ya. Rata-rata kalau aku lihat itu ya nggak semuanya sih, cuman kayak oknum, sebagian kecil oknum. Aku nggak nuduh semua motovlogger itu pada jelek-jelek semua, enggak. Malah ada satu motovlogger atau beberapa motovlogger yang emang dia ngevlog naik motor sambil memberikan positif kayak pesan-pesan positif, banyak banget. Yang aku maksud ini yang sebagian kecil tambahin oknum, jadi oknum sebagian kecil. Wah, itu berarti kan hanya 1-2 orang kan. Cuma aku kurang tahu kalau ada lagi yang di sana yang banyak seperti itu juga gitu. Dan jangan sampai untuk kalian yang para pengguna action cam bermotor, jangan kayak gitulah. Kita sama-sama di jalan ya, kita menerapkan attitude dan menerapkan attitude berkendara di jalan raya yang baik dan benar gitu. Kita berkendara secara aman gitu kan, jangan ugal-ugalan gitu loh. Ugal-ugalan kalian ke sirkuit aja gitu loh. Kalau di Jogja pun cari ya lahan-lahan kosong yang cukup besar untuk disewa sebagai sirkuit. Contoh simpelnya itu Stadion Maguwo Harjo ada, bisa kalian sewa itu. Atau malah kadang gratis, cuma tinggal bayar biaya masuknya. Aku kurang tahu, soalnya aku belum pernah dan nggak pernah sama sekali nikung-nikung di situ, balapan di situ gitu. Vario standar buat balapan ngapain anjir, mending buat nge-grab dah, itu yang paling bener. Jadi itu tadi ya, untuk yang kalian para pengguna action cam yang ditempel di helm dan kalian di jalan raya, tolong berperilakunya sebagaimana kalian berkendara pada umumnya. Nggak usah kalian demi kayak ya konten atau apa kalian ugal-ugalan gitu. Ya selama ugal-ugalan sih, kalau masih bisa terkontrol dan tidak terlalu membahayakan orang lain sih ya gimana juga gitu kan. Tapi namanya ugal-ugalan sebenarnya nggak boleh gitu, bahaya kan. Kalian tetap stay safety aja gitu. Ntar kita ambil jalan lambat aja lah, kita akan sambil sharing. Aku sambil sharing juga kan persepsiku tentang para pengguna motovlogger. Kok motovlogger sih? Para pengguna action cam yang arogan. Nah, sebenarnya aku tujuannya kan berarti ini belok kanan. Pelan-pelan mbaknya, slow saja. Ya jadi itu, astaga, monggo pak, monggo silakan, astaga, gemes aku kalau ada driver gitu ya nggak mau sabaran gitu. Jadi ya itu lagi lah, pokoknya kalian yang sering pakai action cam di jalan atau mungkin kalian motovlogger baru, sebelum kalian terjun ke dunia motovlog ya at least perbaiki dulu attitude berkendara kalian ya. Jadi sebelum kalian terjun ke dunia motovlogger, kalian menghibur dan memberikan edukasi ke masyarakat. Ini nggak kesen, ayo berikan edukasi ke masyarakat ya. Perbaiki driving attitude kalian ini, ya Allah. Ini macet efek habis hujan atau gimana sih? Biasanya kalau habis hujan emang macetnya kayak gini loh, jadi rame malahan. Itu tadi, sebelum kalian terjun ke dunia motovlogger, kalian attitude tolong diperbaiki dulu ya. Jadi jangan mentang-mentang kalian pakai action cam, kalian nggak ada etika berkendara yang baik, kalian ugal-ugalan dan kalian kayak seolah-olah menjadi raja jalanan yang paling bener gitu. Woi, kalian belum pernah ngerasain dihujat sama viewer kalian, coy. Hati-hati, jangan sampai itu kejadian. Jadi banyak itu tadi, kalian etika berkendara tolong dibenahi dulu. Kalau misalnya kalian udah khatam atau kalian minim punya SIM, ya semua motovlogger pasti punya SIM lah, nggak mungkin kalau enggak. Tapi ada sih yang enggak, cuman aku nggak tahu. Kesadaran diri aja. Jadi paling minim kalian paham etika berkendara. Ingat, jalan ini jalan umum, bukan jalan kalian sendiri.
bapak kalian bayar pajak, tapi bukan berarti ini jalan kau sendiri. Iya, mungkin keluh kesahku gitu aja sih ya, melihat kayak apa ya, kayak citra motovlogger di Indonesia tuh kok kayaknya kesannya agak suram gitu loh untuk saat ini. Saya lihat banyak banget kayak orang-orang yang arogan seperti yang aku jelasin dari tadi sampai sekarang. Pokoknya diambil aja positifnya gitu ya. Jadi please tolong etikanya ya. Aku pun juga nggak munafik sesekali kalau aku agak biayaan, ya itu faktor kepancing emosi sih, karena aku pun juga kalau aku udah safety riding gitu kan, belum tentu orang lain safety riding gitu loh. Semoga untuk bahan introspeksi juga gitu kan, terutama untuk mas-mas motovlogger yang ada di apa ya, di channelnya Real Road atau di channelnya Ride History itu ya, yang itu dia tuh ngevlog naik ke trotoar atau yang mana gitu, lupa pokoknya channel yang mana gitu. Itu please, astaga aku malu coy, serius, aku yang bukan pelakunya pun malu loh, astaga gini amat ya, demi sebagai motovlogger gitu pakai action cam nekat melawan arus naik trotoar lagi. Iya, jangan sampai seperti itu ya. Oke, mungkin sekian dulu dari yang aku sharing ke kalian, karena tujuan pengantaran Grab itu udah hampir sampai dan aku tidak tahu di sebelah mana sebenarnya. Oh, udah dekat kiri jalan. Ya, cukup sekian. Kalau misalkan ada yang salah-salah kata mohon dimaafkan, dan jika kalian suka dengan videoku bisa like dan share ke teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan sedikit berbagi cerita juga silahkan komen di bawah, dan jangan lupa subscribe coy, woi, subscribe woi, ke sana, aduh masih di depan dikit lagi, subscribe ya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, stay safety and be happy every day, bye bye. Sebentar, ini di sebelah mana ya? Bye bye dong, bye bye. Apakah sebelah sini? Dan kalau di titik, ya benar sebelah sini, titik 71B.